Hola, welcome back to my video. Yuk bahas pengalaman lucu, random, bodoh, dan menyedihkan yang pernah aku alamin di Jerman. So guys, aku harap kalian tetap enjoy nonton video aku. Kali ini aku pengen bahas yang ringan-ringan aja ya, karena kemarin itu kan kita udah bahas tentang Zwischenprüfung. Nanti aku bakal update juga ke kalian part 2-nya, dan nanti hasilnya kayak gimana, nilai aku berapa, apakah aku lulus atau tidak. Walaupun itu masih cukup lama ya, sekitar 1 atau 2 bulanan yang 1-2 bulan ke depan. Jadi kali ini, karena kemarin udah cukup berat, kali ini kita bahas yang ringan-ringan aja, yang fun-fun aja, tapi tetap bisa kalian ambil pelajarannya. Dan seperti biasa, yang negatif kalian buang jauh-jauh. Ya, oke, so yang pertama, pengalaman pertama yang menurut aku ini pengalaman lucu dan pengalaman bodoh yang aku lakuin di Jerman. Jadi dulu aku datang ke Jerman itu kan sebagai au pair, tinggal sama satu keluarga. Di keluarga itu mereka tuh punya 2 anak, masih umur 5 tahun, ya sekitar umur 5 tahun gitu. Di sana aku memang gak lama ya guys, aku cuma 4 bulan doang karena aku gak betah. Setelah 4 bulan itu aku kundiku. Di hari kedua aku di rumah itu, atau Beziehungsweise hari kedua aku di Jerman. Waktu itu tuh, kalau nggak April tuh Mei, aku lupa. Dan di tahun itu, winter di Jerman itu bener-bener buruk banget. Sampai di bulan Mei itu masih turun salju. Nah, di 2 hari pertama aku di Jerman itu, kan seperti biasa ya, kalau pagi-pagi itu anak-anak itu pergi ke kindergarten atau ke TK, terus orang tuanya pada kerja, jadi aku ditinggal di rumah sendirian. Entah kenapa di hari itu tuh tiba-tiba salju turun, dan aku yang tidak pernah melihat salju secara langsung dengan gembiranya pengen ngelihat salju di luar. Aku keluar dari rumah, aku tutup pintunya, aku keluar tuh cuma pakai kaos kaki doang sama baju tidur. Udah keluar, udah seneng nih main-main, udah seneng pegang-pegang. Pas mau masuk kan udah kedinginan, hidung udah merah, ingusan. Pas mau masuk, gak bisa guys, pintunya terkunci otomatis. Dan itu miss dari gas family aku, mereka juga gak bilang itu. Dan aku juga ceroboh juga. Akhirnya aku tuh takut banget, aku hipo waktu itu. Aku sekitar 20 atau 30 menit di luar. Dingin, itu tuh minus. Waktu itu minus berapa ya? 3 atau minus 4 kalau gak salah. Dingin, gila dingin banget. Aku teleponin semua orang rumah, sampai akhirnya nyangkut di gas muter aku. Terus aku bilang aku di luar kayak gini. Akhirnya dia pulang guys. Ya dia agak sedikit marah gitu ya, karena kan dia lagi kerja kan. Itu coba, kayak sekarang sih kalau inget-inget lucu, tapi itu juga bodoh. Kayak kenapa bisa aku lakuin itu gitu. Akhirnya aku disuruh masuk, disuruh ganti baju, terus disuruh keringin badan pakai pengering rambut gitu kan, disuruh minum teh gitu. Sejak saat itu guys, sejak saat itu aku nggak pernah keluar tanpa nggak bawa kunci, karena ternyata di Jerman itu beberapa atau seringnya ya, pintu rumah itu tuh otomatis terkunci guys kalau kita tutup pintunya, dan itu hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi dari luar kita cuma bisa buka pintunya kalau kita bawa kuncinya. Good Zwischenprüfung, oke? Terus pengalaman selanjutnya, ini pengalaman apa ya? Ini lucu tapi please jangan ditiru. Ini lucu dan menegangkan. Jadi kalau aku libur nih, jadi kalau au pair itu kan dapat libur. Ada yang dapat libur 2 hari, ada yang dapat libur sehari. Waktu itu tuh aku dapat libur sehari. Aku pergilah sama temen aku. Biasanya ya dulu itu sebelum aku ketemu sama temen aku yang ini nih, aku tuh selalu beli tiket. Mau itu cuma naik bus doang, mau itu cuma naik kereta doang, aku selalu beli tiket guys. Karena kalau kalian ketahuan nih pas ada controller gitu, terus kalian ketahuan gak punya tiket, kalian bakal didenda. Dan didendanya tuh gak main-main, 60 euro. Oke, 60 euro itu udah berapa kalau sekarang? Mungkin 1 jutaan gitu, 1 jutaan. Kayak sayang banget. Kayak misalnya nih, tiket bus cuma harganya kadang-kadang kalau cuma pergi di dalam kota itu ya
buat seharian atau istilahnya Tageskarte itu mungkin cuma waktu itu tuh sekitar 6 euro lah. Terus kalau misalnya aku nggak punya itu, aku ngededak 60 euro, kayak sayang banget kan, makanya aku selalu beli. Tapi nih ketika aku udah bertemu dengan temanku yang cantik ini nih, ya kita beda keyakinan juga sih by the way. Jadi aku tuh selalu kalau mau ketemu sama dia tuh biasanya dia tuh ngegereja dulu, nanti aku nungguin dia di depan gereja, habis itu kita baru main. Terus dia dengan pedenya tuh dia bilang gini, kita nggak usah beli tiket, aku udah tahu kok rute ini, aku udah tahu nih kapan biasanya ada controller. Dengan gampangnya aku percaya sama dia. Aku ya oke. Terus aja kita naik salah satu kereta. Dia bilang, tapi kita harus udah waspada ya, kita buka aplikasi tiket itu, terus nanti kalau ada controller kita tinggal pencet beli tiket. Oke. Jujur guys, di sepanjang perjalanan deg-degan, tangan dingin, semuanya kayak aku nggak tahu, itu kayak udah mau ujian bahasa Jerman kemarin di Goethe Institut. Habis itu beneran ada controller, dan waktu itu tuh controllernya tuh perempuan. Dia datang nih ke kita, terus bilang disuruh nunjukin tiket kan. Terus waktu itu kan bahasa Jerman kita nggak terlalu bagus ya. Terus temen aku itu ngomong pakai bahasa Inggris, yang artinya tuh intinya kita tuh tadi ngejar-ngejar kereta ini, jadi kita belum sempat beli tiket. Tapi ini kita lagi mau beli tiket di aplikasinya kayak gitu. Cuma belum bisa karena sinyalnya masih muter-muter kayak gitu. Terus dia bilang si controllernya, karena controllernya tuh waktu itu ya, itu alhamdulillahnya ya kita lagi beruntung aja sih di hari itu. Karena biasanya ya controller itu ya tugasnya memang harus ketat gitu. Mbak itu tuh bilang, oke, gak apa-apa, aku pergi ke belakang dulu ya, nanti aku balik lagi. Terus kita bilang, oke. Terus aku bilang, gimana ini gitu. Ternyata si temen aku itu bukan karena sinyalnya susah atau apa, tapi memang dia tuh nggak nyalain datanya, wey. Dia nggak nyalain datanya, makanya nggak bisa. Terus dia bilang ke aku, ini bentar lagi tuh halte, ada halte di depan kan, kita keluar dari kereta ini. Ya beneran kita keluar, iya keluar. Udah pas berhenti kita langsung keluar. Bukannya belajar dari kesalahan itu ya, kayak yaudah yuk beli tiket gitu kan harusnya. Enggak, dia bilang yaudah kita ngambil kereta yang selanjutnya, kayaknya di kereta selanjutnya ini nggak ada controller deh, dia bilang gitu. Terus aku beneran, aku tuh udah takut di saat itu. Udahlah ayo belilah, aku beliin lah, aku bilang gitu. Nggak usah gitu. Ya udah akhirnya nggak jadi beli. Kita naik kereta selanjutnya, ada controller lagi guys, dan ini cowok, ini tuh bapak-bapak, dan aku tuh udah yakin 100% kalau ini bapak-bapak pasti kita kena. Aku bilang udah kita harus pergi entah kemana dulu, baru ngulur waktu buat beli tiket gitu. Habis itu kita pergi nih ke arah toilet. Terus di samping toilet tuh ada mas-mas. Mereka tuh berdua atau bertiga gitu, aku lupa. Mas-masnya tuh nanya pakai bahasa Inggris, nanyanya, kalian nggak punya tiket ya? Dijawablah sama temanku, iya. Terus mas-masnya bilang, udah duduk di sini aja. Kita punya tiket buat grup gitu. Jadi tiket itu yang buat berlima, buat satu provinsi gitu. Jadi Bundesland tiket istilahnya, dan itu buat berlima orang. Dan waktu itu tuh mereka kalau nggak berdua tuh bertiga doang. Terus mereka bilang gitu, dah kan duduk di sini aja gitu. Jadi dengan percayanya segampang itu ya guys, percaya sama orang waktu itu. Udah kita duduk di situ, kontrolernya datang nanya. Terus mas-masnya bilang, ya di gehört uns auch, dia bilang gitu. Di beide gehören uns auch, dibilang gitu kayak. Oke, terima kasih. Tuh waktu kita keluar kita bilang makasih gitu kan. Tapi jujur itu terakhir kalinya aku nggak beli tiket. Terakhir kalinya guys. Karena itu bahaya ya. Bahayanya tuh karena kalian harus ngeluarin uang yang lebih banyak gitu dari harga tiketnya gitu, 60 euro wey. Dan kalau itu udah sampai 3 kali kalau nggak salah, kalau sampai 3 kali tuh kalian bisa kayak ada hukumannya gitu. Aku nggak tahu sih, kurang tahu ya hukumannya apa. Tapi semenjak itu aku nggak pernah nggak beli tiket.
Udah, habis itu kan setelah 4 bulan au pair itu aku kundigung. Habis itu aku pindah ke tempat Efeshot kan. Itu kebetulan udah di beda provinsi gitu. Waktu itu tuh aku pernah ke salah satu supermarket sama 2 temanku yang lainnya. Yang satu tuh orang Indonesia, yang satunya lagi orang Mongolia. Kita pergi ke supermarket yang memang belum pernah kita datengin, yaitu supermarket baru. Kita dateng, kita beli, kita bayar. Dan di supermarket yang tempat kita tinggal itu biasanya tuh pintu masuk sama pintu keluar itu beda. Tapi di supermarket itu ternyata pintu masuk dan pintu keluarnya sama. Tapi karena kita di otak kita berpikirnya ya kayak supermarket yang di tempat kita, pintu keluar sama pintu masuk itu berbeda. Jadi waktu itu kita pikirnya kita kan masuk dari sebelah sini, berarti pintu yang di sebelah sana itu pintu keluar. Temen aku udah buka nih si pintu itu, dan kalian tahu ternyata itu pintu keluar darurat. Off einmal, sirine itu bunyi guys, kenceng banget. Terus si kasirnya bilang, teriak kayak gini ke kita, "Komm nicht mehr zurück," kayak gitu. Dia kayak, "Komm nicht mehr zurück," kayak gitu. Dia teriak gitu, kayak yang artinya tuh jangan datang lagi ke sini gitu. Akhirnya guys aku cuma bilang sorry, terus kita keluar. Oh my god, das ist so, aku nggak tahu ya, aku tuh malu banget, aku sampai nggak bisa nutupin muka aku, kayak malu banget, aku malu banget. Dan itu terakhir kalinya kita datang ke supermarket itu. Aku nggak tahu sih kalau temen aku masih datang ke situ, karena kita pisah setelah itu. Aku ke Stuttgart, terus temen aku yang lain yang Indonesia itu dia di Köln sekarang, terus temenku yang Mongolia itu tuh masih di tempat sama, di perusahaan yang sama sampai sekarang. Aku nggak tahu dia akhirnya datang lagi ke situ atau enggak. I don't know. Itu pengalamannya. Itu pengalaman bodoh, pengalaman memalukan, dan please budayakan membaca, karena sebenarnya tuh di sini ada tulisannya guys, ternyata ada tulisannya kok, dan kita nggak ngeh aja loh. Sedih banget sih. malu banget. Terus ini pengalaman aku juga waktu aku di tempat Ausbildung, kayak sehari waktu pindahan gitu ya, menempati kamar baru itu. Jadi waktu di tempat Efeshot itu aku juga tinggal di WG, tapi WG-nya itu bentuknya kayak rumah gitu loh, kayak rumah. Sedangkan di tempat Ausbildung itu sekarang WG-nya itu kayak gedung apartemen gitu loh, yang ada ya kamar-kamarnya gitu. Sedangkan dulu waktu Efeshot itu kan bentuknya kayak rumah, jadi ya pintunya ya kayak sama kayak pintu-pintu di Indonesia. Jadi kalau kita mau keluar, mau dikunci pintunya ya harus kita kunci manual gitu kan, pakai kunci. Sedangkan di tempat Ausbildung itu ternyata nggak kayak gitu. Walaupun itu cuma kamar, tapi pintunya akan otomatis ke kunci kalau kita tutup, dan kita bisa buka lagi kalau kita bawa kuncinya tentunya. Ya, waktu itu tuh jam 10 atau setengah 11 malam, aku keluar cuma mau buang air kecil ke toilet. Aku nggak bawa kunci aku tinggal kunci aku di kamar, nyangkut di pintunya, masih ngegantung gitu kan. Aku tutup pintunya, cekrek gitu. Aku selesai buang air kecil, aku mau balik lagi ke kamar, dan nggak bisa kebuka. Nggak bisa kebuka guys. Di saat itu tuh bener-bener hari pertama aku tidur di kamar itu. Aku belum kenal sama siapapun di situ. Pokoknya aku nggak kenal sama siapapun di situ. Aku cuma sendirian. Aku ketuk semua pintu, cari bantuan ya. Aku ketuk semua pintu, nggak ada yang bukain pintu. Sampai aku ketuk pintu kamar sampingku beberapa kali. Terus dia akhirnya bukain pintu. Terus aku bilang kayak, "Hey, kannst du mir helfen?" Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Ya kenapa? Kamu butuh bantuan apa?" Terus aku bilang, "Ich habe meine Schlüssel da drin vergessen und die Tür ist einfach geschlossen." Aku bilang gitu. Terus baru dia bilang, "Iya, dia tuh besar di Jerman, tapi dia bukan orang Jerman asli," kata dia. Orang mana gitu? Orang Turki atau gimana gitu kata dia. Aku lupa. Intinya dia bilang, "Ya,
du musst immer deinen Schlüssel nehmen, gell? Intinya kayak dia nyuruh aku selalu bawa kuncinya. Terus aku bilang, ya, ich wusste das aber leider nicht. Aku bilang gitu, aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu kalau pintunya juga ketutup otomatis, aku bilang gitu kan. Akhirnya dia tolongin lah, aku dikasih nomor namanya tuh Schlüsseldienst yang ngurusin kayak ya kunci rusak, kunci hilang gitu, namanya Schlüsseldienst. Ada yang memang intern atau memang punyanya si perusahaan, dan kalau sama dia itu biasanya nggak bayar, ataupun kalau bayar itu cuma 20 euro katanya. Aku telepon, yang angkat tuh ibunya bilang katanya bapaknya itu lagi di urlop, dia bakal datang nanti 3 hari lagi. Terus aku kayak what? 3 hari lagi? Aku nggak mungkin nunggu 3 hari lagi guys, aku mau tidur di mana waktu itu. Akhirnya bapaknya ngasih nomor Schlüsseldienst yang lain. Terus dia udah bilang sih, dia udah wanti-wanti kalau sama Schlüsseldienst yang außen atau yang dari luar kamu mungkin bayarnya lebih banyak. Terus ya dengan pedenya aku bilang oke, mungkin paling cuma 50 euro gitu kan. Aku mikirnya no, itu 200 euro guys, 200 euro einfach buat 1 malam cuma gara-gara kunci. Aku sebel banget sama itu, sebel banget. Aku tuh kayak menyesal gitu loh, 200 euro aku terbuang sia-sia, kayak nyebelin banget. Itu dia guys, beberapa pengalaman lucu, bodoh, ceroboh, dan aneh yang pernah aku lakuin di Jerman atau yang pernah aku dapetin di Jerman. Tentang rasismus dan lain sebagainya, karena aku pakai jilbab juga beberapa kali aku pernah dapet ya. Mungkin kalau kalian tertarik sama tema itu silahkan komentar, aku bisa cerita di next videonya. Dan tentu aja kalau kalian punya ide-ide kayak bagus nih kak kamu bahas ini, misalnya bahas tema ini, atau ya terserah kalian ada ide apa, silahkan juga kalian tulis di komentar. Kalau aku ada waktu ya pastinya aku akan mengeluangkan waktu, dan kalau aku juga tahu tentang temanya aku akan bikin videonya buat kalian. Aku harap kalian enjoy nonton video aku, dan seperti biasa ambil positifnya, negatifnya kalian buang sejauh-jauhnya. Oke, sampai di video-video aku selanjutnya. Ciao ciao.